Dengar ya, Habib di Indonesia itu ternyata bukan keturunan Nabi Muhammad. Setinggi apapun engkau menuntut ilmu tidak akan pernah mencapai tetel Habib. Makanya bagaimanapun alimnya seseorang tidak akan pernah mampu mengalahkan kemuliaan seorang Habib meskipun dia tidak mempunyai ilmu pengetahuan agama. Dengar ya, Habib di Indonesia itu ternyata bukan keturunan Nabi Muhammad. Kesimpulan ini disampaikan langsung oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani di berbagai acara. Ini tentu penting buat umat Islam di Indonesia, soalnya selama ini ada anggapan bahwa mereka yang disebut Habib, misalnya saja Habib Rizik, adalah keturunan Nabi Muhammad. Dan keturunan Nabi Muhammad itu bersih dari dosa. Akibatnya ya banyak Habib di Indonesia diperlakukan seperti manusia suci, kata-katanya mutlak dituruti, dan bahkan ada umat yang bersedia cium kaki sang Habib. Menurut Imaduddin, pandangan ini salah besar. Selama ini para Habib di Indonesia disebut sebagai Ba'alawi atau kelompok keluarga yang adalah keturunan tokoh bernama Ubaidillah. Mereka percaya Ubaidillah adalah putra tokoh Ahmad bin Isa yang merupakan keturunan Rasulullah. Masalahnya, kata Imaduddin, nggak ada bukti kalau Ubaidillah sesungguhnya anak dari Ahmad bin Isa. Di kitab-kitab sejarah Saudi, Irak, Mesir, Yaman, nggak ada yang nyebutin Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaidillah. Baru sekitar abad ke-9 Hijriah, nama Ubaidillah muncul sebagai anak Ahmad bin Isa di kitab-kitab Ba'alawi. Selama 550 tahun sebelum itu, nama Ubaidillah nggak pernah disebut sama sekali. Kesimpulannya, nasab Ba'alawi ini kayak ya cangkokan lah, alias baru dibuat di generasi belakangan. Ini diperkuat hasil tes DNA beberapa Habib. Banyak dari mereka yang berhaplogrup GM201, sementara Nabi Muhammad punya haplogrup J1. Haplogrup itu kode genetik yang nunjukin asal-usul nenek moyang kita. Jadi, setiap orang punya haplogrup tertentu yang diwarisi dari garis keturunan ayah atau ibu. Nah, karena haplogrupnya beda, ya berarti mereka bukan keturunan Nabi Muhammad. Itulah yang diungkapkan Imaduddin. Semoga setelah ini nggak ada lagi deh ya oknum-oknum yang minta privilege karena mengaku keturunan Nabi. Umat mau dijauhkan dari orang-orang soleh. Hati-hati, ini bagian dari fitnah akhir zaman. Orang-orang yang jauh dari Allah dan Rasulnya, mereka yang punya pemahaman-pemahaman yang sesat dan menyesatkan, mau mencoba mengutak-atik Ahlul Bait, utak-atik nasabnya Ahlul Bait, ya, sok pinter padahal bodoh, ya, sok pinter padahal bodoh, ya. Wong dari dulu tidak ada yang menyaksikan nasabnya Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Tiba-tiba datang orang ngaku-ngaku ahli nasab. Jadi jangan tertarik, jangan sampai terpengaruh, terpedaya dengan orang-orang sok pintar. Setinggi apapun engkau menuntut ilmu tidak akan pernah mencapai tetel Habib. Makanya bagaimanapun alimnya seseorang tidak akan pernah mampu mengalahkan kemuliaan seorang Habib meskipun dia tidak mempunyai ilmu pengetahuan agama. Ngaran Habib tuh ada bisi bukunya ya kalau Habib lah. Buku nasab. Bin anu sampai ke Rasulullah. Ini Al-Kaf ada bin anu ada. Mun sudah wani-wani mengaku Habib, mun sudah wani-wani mengaku Syarif, mun sudah wani-wani mengaku Syarifah, awas laknat dari Allah. Habib itu bukan karena ukuran itu irung. Petruk akhirnya nanti Habib itu nanti. Habib itu yang punya nasab yang bersambung sampai Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, sampai kepada Siti Fatimah, sampai kepada Rasulullah. Itu Habib. Nasab itu daripada ayah, bukan dari ibu. Itu yang disebut Sayyid, Syarif, Habib, itu begitu. Perkara irunge pesek, irunge mancung, motone bolak, motone sipit, nggak harus itu. Tolong waspadai, ada gerakan masif, sistematis, terkoordinir dengan baik untuk mengadu domba habaib dan kiai. Hati-hati. Yang satu habaib
itu merupakan dzurriyyatun Nabi, itratun Nabi, ahlu baitin Nabi. Sementara para ulama, para kiai, mereka adalah warasatul anbiya, pewarisnya Nabi, saudara. Jadi dzurriyyah Nabi dengan pewaris Nabi haram untuk diadu domba, saudara. Siapapun, kalau ada yang coba-coba ceramah di atas asas mimbar mencaci maki habaib, ketahuilah bahwa orang tersebut min ahlul fitnah, bukan min ahli sunnah, saudara. Walaupun dia berteriak-teriak di ahli sunnah wal jamaah, kalau orang itu meyakini apa yang Anda sampaikan atau apa yang Anda tulis atau apa yang Anda lakukan, seseorang itu bisa dibilang wali, maka berarti jikalau saat ini Anda bilang imat pengadu domba umat, imat pengadu domba kiai dan habaib, imat perusak citra umat Islam Indonesia, imat adalah pengadu domba umat Islam, imat adalah ulama su yang dimana dikhawatirkan oleh Rasulullah fitnah dan kerusakan yang dia lakukan lebih besar, lebih berat daripada yang dilakukan oleh Dajjal. Lalu tes DNA, kita lihat bagaimana Ki Haji Hasan Genggong dari jauh berhari-hari ada habaib mau datang ke pesantrennya, cukup beliau sudah mencium wanginya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati saudara, karena itu yang mantap, kita ini bakal satu gerbong dengan Habib Soleh. Saudara, keyakinan saudara harus mantap, yakini keturunan habaib Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah, terutama salah satunya adalah Habib Soleh. Ketika orang tidak yakin dengan Habib Soleh, dengan silsilah Habib Soleh, ini sama saja tidak yakin dengan Nabi baginda Rasulullah. Jenengan anak bapak jenengan, kan begitu? Yakin nggak? Yakin. Kemudian saya mengatakan, ayo tes DNA, aku tidak percaya jenengan. Sakit hati nggak jenengan? Kurang ajar berarti kan saya? Loh, Habib kok kurang ajar? Saya ini anak bapak saya. Orang-orang tetangga saya, masyarakat bersaksi saya ini anak bapak saya. Loh, kok ini Habib mengatakan, ayo tes DNA untuk membuktikan kalau jenengan putune, cucunya abah ini. Lah kan kurang ajar orang seperti ini. Begitu juga habaib. Habaib mulai dulu sudah terkenal, masyarakat dulu sudah faham, ulama-ulama dulu sudah faham, kiai-kiai dulu sudah faham, mereka cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kok sekarang mengatakan kalau jenengan memang benar cucunya Nabi Muhammad, mari kita tes DNA. Loh, jaluk divaksin, minta divaksin orang seperti ini, berarti kan kurang ajar sama Nabi Muhammad. Nabi punya anak namanya Fatimah, Fatimah punya anak namanya Husain, Husain punya anak namanya Ali Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Bakir, Muhammad Al-Bakir punya anak namanya Ja'far Shadiq, Ja'far Shadiq punya anak namanya Ali Al-Uraidi, Ali Al-Uraidi punya anak namanya Muhammad Naqib, Muhammad Naqib punya anak namanya Isa, Isa punya anak namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Muhajir artinya orang nan pindah, sebabnya pindah dari Baghdad ke Yaman, sampai di Yamannya beranak cucu cicit, itulah lahir yang disebut dengan para habaib. Kalau ciek namanya Habib, kalau banyak namanya habaib. Marga-marga habaib As-Saigaf, Al-Haddad, Al-Jifri, As-Shihab, Habib Rizik Shihab, itu keturunan Husain. Orang Arab yang datang ke Indonesia ini dari Hadramaut. Ada dua grup yang datang ke Indonesia. Alawiyun, mereka adalah saudara-saudara kita yang mengaku keturunan dari Ahlul Bait, dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita percaya enggak? Ya percaya. Mereka ngaku mereka keturunannya Rasul SAW, mereka punya pohon nasab, ya silahkan. Dan ada ketentuan, aturan-aturan menjadi keluarga Rasul SAW. Nggak boleh makan zakat, itu menjadi orang yang paling wajib menegakkan sunnah. Itu ada. Dan ke Indonesia ya macam-macam. Ada yang dulunya mereka gabail datang ke Indonesia, ada yang Ahlul Bait datang ke Indonesia, ada yang pedagang datang ke Indonesia, ada yang mungkin juga petani datang ke Indonesia, datang ke Indonesia mereka untuk memperbaiki taraf hidup mereka di Indonesia.